Ketika jam 12 malam, kita sudah nyampe berada di Pasir Panjang. Pada saat itu, saya dan kawan-kawan mendirikan tenda kecil-kecilan untuk memasak karena kita semua lapar. Setelah itu, jam waktu menunjukkan 1. Saya diajak sama Mas Boy untuk mencari Gunung Kombang. Pada saat saya berjalan sama Mas Boy, berada di pintu masuk menuju ke Gunung Kombang. Di situ terdapat anjing berwarna hitam. Ketika itu Mas Boy tidak bisa melihat anjing itu, tapi saya yang melihatnya. Mas Boy, awas ada anjing, kata Mas Boy. Di sana tidak ada apa-apa, tapi cukup saya diam. Begitu setelah kita melewati anjing hitam itu, menuju ke bawah arahnya, ada nelayan sekitar 2 orang. Saya tanya, "Pak, bagaimana cerita mistis di Pasir Panjang ini?" Ternyata si nelayan itu menjawab, ada lagi yang lebih mistis daripada di Pasir Panjang, Gunung Kombang. Kemudian saya bertanya lagi, apa sih cerita mistis di Gunung Kombang itu, Pak? Seorang nelayan itu menjawab, waduh Mas, di sana itu banyak orang berdatangan dan bersemedi di sana untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Seperti halnya cerita nelayan itu pernah terjadi penggede, dalam artian pejabat-pejabat negara, seperti halnya Soekarno. Kemudian saya lebih penasaran. Saya pamit kepada nelayan itu untuk melanjutkan penelusuran ke Gunung Kombang itu. Di saat saya perjalanan menuju mencari lokasi Gunung Kombang, di sana terdapat banyak pohon besar-besar yang menurut saya itu ada sesosok tinggi besar. Entah itu apa. Kalau orang Jawa menyebutnya itu adalah gendruwo. Saya lewati, kemudian saya terus menelusuri sama rekan saya Mas Boy itu. Kemudian kita sampai di suatu tempat. Tempatnya itu terasa sunyi sekali. Satu orang pun gak ada. Gelap tanpa penerangan. Tiba-tiba Mas Boy, teman saya ini, memanggil saya, Andre, sini. Saya lari. Ada apa Mas Boy? Itu tuh, coba kamu lihat ke depan sini. Kemudian saya samperin ke Mas Boy. Besar sekali. Saya kira itu entah genderuwo atau apa. Tapi lama-kelamaan kayak ada gerbang membuka itu. Ternyata saya buktikan sendiri bahwa di sana itu ada tempat, kalau nggak salah itu seperti pertapaan itulah. Kemudian saya merasa badan saya itu nggak enak, berat sekali. Saya ajak, Mas Boy, cepat Mas Boy, ayo kita balik Mas Boy. Besok aja kita telusuri lagi pagi-pagi sama anak-anak. Kemudian jawab sama Mas Boy, ya udah, ayo. Nah, firasat saya itu di situ tuh udah nggak enak. Pas ketika saya balik sama Mas Boy, jarak saya sama Mas Boy itu sekitar kalau nggak salah 2 meter. Saya dibilangin sama Mas Boy, Andre, coba berhenti. Saya berhenti, kaget. Aduh, kenapa ini ya Mas Boy kok nyuruh saya berhenti di depan pohon besar itu. Kemudian saya samperin Mas Boy, ada apa Mas Boy? Coba dengarkan suara apa ini. Saya dengarkan ada, kalau di Jawa itu kalau tokek berbunyi lebih dari 6 atau 5 kali, pasti di situ ada sesosok makhluk halus yang akan menemui kita. Ya, memang benar. Pas waktu itu si tokek berbunyi 6 kali lebih.
entah itu 7 atau 8. Itu udah merinding sekali ini, saya cerita juga merinding. Ketika sudah berbunyi 7 kali, nah muncullah sesosok kecil hitam di depan rumah orang. Tapi saya nggak ngomong sama Mas Boy juga nggak ngomong sama saya. Akhirnya saya sama Mas Boy melanjutkan untuk kembali ke tenda kawan-kawan. Nah, di saat perjalanan saya sama Mas Boy itu masih merinding, soalnya pernah merasakan kemunculan sesosok itu. Tapi kita berdua nggak saling bertukar cerita. Kemudian Mas Boy tengok ke belakang. Saya berhenti lagi sama Mas Boy. Indri, kenapa Mas? Saya tengok ke belakang. Pandangan saya ke belakang itu ada rumah, warnanya itu merah kayak rumah-rumah pada kerajaan zaman dulu lah. Tapi Mas Boy itu nggak bilang, cuma manggil saya. Tapi yang saya rasakan yaitu pandangan saya itu kabur. Nah, sesosok anak bayangan kecil itu tadi itu lebih besar, kayak mau ngejar saya gitu sama Mas Boy. Nah, pas waktu itu saya sama Mas Boy, saya seorang tuh memegang sarung dan dari Bali. Saya bilang ke Mas Boy, pegang sarung saya Mas Boy. Suatu saat kalau salah satu dari kita yang hilang, Mas Boy bisa tarik. Kalau memang Mas Boy yang diambil, kalau saya yang diambil, saya akan tarik Mas Boy. Saya bilang sama gitu. Terus kemudian Mas Boy tahulah, wah Andre pasti panik ini. Jangan sampai Andre panik. Di hati Mas Boy gitu. Kemudian Mas Boy, enggak Andre, enggak ada apa-apa kok. Kita lanjutkan aja jalan. Kemudian ya udahlah, saya pegang aja sarungnya. Siapa tahu nanti ketarik atau gimana salah satu dari saya atau Mas Boy. Kemudian saya lanjutkan penelusuran untuk kembali ke tenda. Pas di pintu gerbang, pas saya pertama masuk itu, firasat tuh nggak enak lagi. Saya malah lagi sama Mas Boy. Pandangan saya malah kabur. Di situ tuh ada kelihatan kayak rumah keraton. Nah, di situ udah kayak gimana ya, firasat saya itu udah gak enak sekali pokoknya. Saya lari sama Mas Boy, lari mas. Mas Boy lari sama saya berdua, sampailah kita di pos penjaga. Kayak penjaga daerah situ tuh itu sepi sekali, nggak ada orang. Begitu saya lewat, saya kembali lagi ke tempat yang ada anjingnya tadi. Disitulah baru Mas Boy bisa melihat anjing itu. Setelah melewati itu, saya sama Mas Boy kembali ke anak-anak, makan mie. Oke, kita lanjutkan perjalanan yuk. Lanjut. Ayo ya, lanjut kita perjalanan lagi. Untuk menjalankan pantai yang baru untuk lanjutan kita. Tempat ini sangat nyaman dan jos. Pantai dan tempat ini sangat bagus untuk para wisata dan di Denpardes, khususnya pecinta-pecinta alam. Mas Hakim, semalam kita menemukan anjing. Siapa namanya anjingnya, Mas? Wali.
panjang, teman saya yang namanya Andre dan Mas Boy sedang beristirahat. Tapi di situ saya melihat seekor anjing yang menjilati kakinya si Andre. Tetapi saya dan teman-teman yang masih melek begadang, saya tidak berani bicara. Gak tahu teman saya melihat apa enggaknya, saya nggak tahu. Nah, dari situ saya sudah curiga, kita ini sudah diikutin atau gimana, atau salah satu dari teman kita ini ada yang niatnya buruk atau gimana, saya nggak tahu. Nah, habis itu, setelah itu paginya kita lanjut ke Sendang Kamulian. Di Sendang Kamulian itu saya turun dari kendaraan. Saya itu sama teman saya 2 orang, namanya Mas Fajar. Mas Fajar ini saya ajak ke belakang rumah, sebuah rumah tua. Dan saya melihat batu besar, tapi di situ tuh ada terowongan bulat, kayak pintu masuk, ada pohon kelapa itu. Setelah saya menyuding di situ, tiba-tiba ada suara ledakan, blar gitu. Nah, langsung saya lari ke teman-teman saya yang itu. Saya khawatir ada apa-apa di situ. Nah, ternyata nggak ada apa-apa, atau firasat saya sendiri yang buruk itu. Nah, dari situ saya kembali lagi ke teman-teman dan saya mencoba untuk memvideo. Nah, dari sampai tempat pemandian Sendang Kamulian itu, saya mencoba memvideo gini lurus, lalu ada juru kuncinya di situ. Saya kok dipicicilin gitu. Nah, dari situ saya takut, kameranya langsung saya matikan, mencoba untuk memvideo. Setelah itu saya melihat juru kunci perempuan, dia melihat saya terus melotot. Jadi saya takut, kameranya langsung saya matikan. Jadi saya ngerasa bersalah, apakah saya nggak izin atau gimana gitu. Saya mikir gitu terus. Jadi saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya takut, ininya saya takut di situ. Dan saya kembali lagi sama Mas Fajar itu berdua saja, kembali ke rumah tua itu, dan saya mau ngobrol-ngobrol tentang itu. Wah, tapi kok malah berat di punggung saya. Apakah itu ada yang mengikuti? Saya nggak tahu. Saya firasatnya juga kayak udah buruk di sini. Mungkin saya punya firasat yang buruk. Nah, dari situ saya kembali lagi ke teman-teman, banyak orang itu ya. Teman saya lagi mandi, saya juga mau mandi, tapi saya takutnya saya ini kotor gitu. Dan saya putuskan untuk kembali sendirian sambil menunggu teman-teman mandi. Nah, setelah teman-teman balik ke saya dan kita balik keluar dari Sendang Kamulian itu, kita semua menceritakan tentang apa yang di situ. Nah, ternyata yang dirasakan teman saya itu sama saja. Dan juru kunci perempuan itu melotot ke saya. Saya merasa bersalah. Dan selepas itu saya meminta maaf karena saya tanpa izin memvideo tempat sakral tersebut. Terus saya lanjutkan untuk berdoa di salah satu rumah tua, dan biasanya disebut padepokan. Nah, saya sungkem di situ, saya kirim doa yang baik-baik. Nah, selepas itu saya masuk lagi ke dalam mobil sama teman-teman, dan saya sudah ngerasa udah nyaman dan udah enak lagi. Saya sudah nggak kepikiran itu lagi. Selepas itu saya meninggalkan tempat itu. Saya sudah merasa tenang dan nyaman. Hati saya sudah nggak takut lagi. Pikiran takut udah nggak ada semua.